Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 2 tahun Pak, karena memang saya di SKK di sini itu di Desember 2021 dan hari ini adalah PKKS yang kedua atau PKKS yang pertama yang saya teman. Saya sedang dikarantina di Hotel Merkur Ancol untuk penilaian terakhir sebagai Kepala Sekolah Inspiratif tingkat nasional pada saat itu menjelang HGN. Esok pun HGN di tanggal 25 pun saya ditugaskan oleh MKKS untuk membawa perwakilan guru. Ada 30 guru yang akan saya lakukan di sini. Saya mungkin tidak punya kelebihan, tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi saya mencoba mengedepankan kelebihan yang memang sejatinya Allah berikan kepada manusia. Karena memang kita diberikan oleh Allah itu sangat sempurna dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, dan ditambah mungkin komitmen saya untuk senantiasa memajukan dunia pendidikan dan terus mencoba untuk amanah dalam menjalankan tupoksinya seperti itu. PKKS hari ini adalah dinaungi oleh Permendikbudristek adalah pengembangan diri. Nah, kebetulan pengembangan diri ini ada pengembangan diri secara pribadi dan ada juga pengembangan diri terhadap orang lain. Dalam hal ini khususnya adalah pengembangan diri untuk teman-teman pendidik maupun juga teman-teman tenaga pendidikan, bahkan juga para siswa. Yang pertama di sini adalah Bapak dan Ibu, terutama para asesor. Kebetulan hasil dari kemarin saya menjadi finalis di apresiasi GTK dibuatkan akun jejaring medsos, yaitu namanya WhatsApp. Judulnya itu adalah Alumni GTK 2022. Dan ini merupakan Pak Dodi informasi yang tercepat yang kami terima. Mendikbud memberikan informasi dalam jejaring-jejaring yang lainnya. Jadi dengan jejaring ini maka saya santai bisa melakukan pelatihan mandiri, pengembangan diri, karena informasi ini akan saya dapat pertama kali. Jadi ini ada grup WhatsApp tersendiri. Yang kedua, mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Tentunya ini sudah menjadi kewajiban dan sudah lumrah bagi kita semua, karena belajar itu sepanjang hayat ya teman-teman semua, seperti itu. Lalu menjadi pengurus MKKS, dan alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan pasca sarjana. Mudah-mudahan ini pun masih ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pak Dodi, Bu Ani, doakan saya untuk bisa sampai pendidikan yang lebih tinggi lagi, karena memang luar biasa menjadi kepala sekolah itu pemikirannya harus ya global, harus menyeluruh. Bahkan saya pernah mengatakan saya menjadi kepala sekolah ini jangan-jangan saya menjadi tol sebagai seorang pendidikan, karena harus memikirkan berbagai macam. Sehingga tetapi saya mencoba stay untuk terus meningkatkan pengembangan diri saya. Adapun pengembangan diri terhadap orang lain, yang pertama saya mendorong dan memotivasi pendidik dan tenaga pendidikan untuk kerja, untuk terus mengembangkan kemampuan untuk tupoksi dan lainnya, yaitu semua pendidik sudah aktif dalam platform PMK. Ini adalah kebijakan saya di tahun 2023, bahwa saya mengatakan kepada teman-teman semua, silakan mereka untuk masuk kepada PMK. Tetapi tidak hanya masuk, saya pun akan mencoba mengevaluasi sampai sejauh mana, apakah masih ada guru yang hanya punya akun saja, atau ada guru yang mengikuti pelatihan tetapi sepotong, atau ada yang sudah sampai membuat aksi nyata sampai keluar sertifikat. Kenapa Pak? Ini saya luncurkan di tahun kedua saya, karena memang 2 tahun ini saya mencoba stay untuk pada tahapan belajar, mandiri belajar. Karena saya mau untuk berselancar dalam kurikulum Merdeka itu butuh fondasi yang kuat, butuh lingkungan yang kondusif di dalam pembelajaran, baik di kalangan guru maupun di kalangan siswanya. Alhamdulillah kemarin pada saat saya cek di raker saya kemarin di Jepang, sudah banyak guru yang ikut pelatihan dan juga mendapatkan sertifikatnya, maupun pendidik maupun siswa. Dan di sini dalam 2 tahun ini saya sudah menelurkan ada beberapa GP, ada juga yang sedang CGP, PPG pun sudah hampir semua. Yang tersisa di sini baru
hanya ada 5 guru non-ASN. Sebelumnya masih banyak, Pak Dodi. Lalu produktivitas guru yang semakin meningkat, ya, memberikan ruang gerak pada siswa untuk berprestasi, fokus dalam peningkatan kualitas dan kuantitas output alumni untuk diterima di PTN. Dan yang paling penting adalah ini Bapak dan Ibu, pengembangan dan pembiasaan berkarakter dan berperilaku positif melalui jargon hits berdua. Jargon ini memang saya ciptakan di tahun pertama saya. Ini merupakan kenang-kenangan saya pada saat saya mengikuti Bintek UKS Nasional di Hotel Merkur Bogor. Saat itu narasumbernya adalah Kepala Sekolah SMN Negeri 1 Karangmojo Karanganyar. Kebetulan kepala sekolahnya itu background disiplinnya adalah kimia. Dia membuatkan jargon yang luar biasa sehingga saya pun membuatkan jargon pula. Kalau boleh saya sampaikan Pak Dodi, hits berdua ini hanya adalah humanis. Saya berharap di sini ada pembelajaran yang merdeka. Ada kita mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara Among dan Pamongnya, sehingga anak-anak betul-betul bisa berkreasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Lalu ini adalah I-nya iman dan takwa, T-nya adalah teknologi digital. Ini tidak boleh kita lupakan teman-teman semua. Di era digital yang seringkali saya sampaikan, anak-anak yang kita ajari hari ini adalah digital native semua. Karenanya teman-teman tidak boleh kehilangan digitalisasinya, tidak boleh kalah digitalisasi dengan mereka. Smart dan sehat berduanya adalah bersih dan berwawasan lingkungan. Alhamdulillah, walaupun sumber sampah di sini luar biasa karena kita penghijauannya adalah pohon sengon. Jadi insya Allah Pak Dodi kalau ke sekolah kami insya Allah masih tetap bersih. Bahkan boleh dicek sepanjang jalan mungkin itu tidak ada yang namanya puntung rokok. Ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya tidak bisa menghentikan untuk bisa area sekolah ini. Ini indikator yang kedua, kematangan spiritual, moral dan emosional. Kenapa saya? Bagaimana dahulunya seperti apa? Hari ini dengan saya sentuh dengan hati beliau mau bekerja walaupun masih bolong-bolong, mau pakai seragam. Ini adalah saya sedang menemani anak yang curhat. Ini juga sama dengan posisi yang sama, ini juga sama dan masih banyak lagi. Jadi saya selalu mengatakan di anak-anak pada saat amanat upacara untuk selalu menggelorakan, terutama yang hari ini harus kita lakukan adalah sekolah ini harus bersih dari dulu, harus damai untuk semuanya dan lain sebagainya. Asesor ngaji sengaja saya tampilkan ngajinya tidak tanpa lagam koli. Kenapa? Karena ini di tahun ini saya mencoba mengapresiasi, merangkul potensi yang jarang, yang hampir tidak ada dan mungkin luput untuk sekolah formal. Ternyata kami punya para hafiz, kami punya para penghafal Al-Quran. Para nakib tadi adalah penghafal Al-Quran yang sudah di Majus. Pada saat saya berbicara dengan kesiswaan, ternyata ada nakib, ada Mikael dan lain sebagainya, ada Restu. Ternyata akhirnya saya terinspirasi, ini harus kita rangkul, ini harus kita apresiasi. Jangan sampai potensi-potensi ini, terutama murojaahnya, hilang hanya karena mereka ada di lingkungan sekolah formal. Bahkan kita berikan kesempatan mereka untuk perform di saat bulan bahasa. Alhamdulillah, ternyata ada satu anak yang namanya Restu ini 5 orang. Ini adalah bagian yang mungkin insya Allah bisa menunjukkan di indikator ini. Ini pengembangan potensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, saya kira cukup. Ini juga sama. Ini partisipasi aktif dalam jejaring organisasi. Nah Pak Dodi, ini saya kebetulan punya channel YouTube yang tidak kalah subscribe saya dengan Pak Dr. Dedi Nur Hadian. Cuma memang saya tidak mau mengedepankan itu dan juga tidak mau mengatasnamakan sekolah untuk memperbanyak subscribe. Biarkan subscribe saya berkembang. Kakak Agis Channel, nanti boleh dicek. Dan ini adalah best practice saya yang sudah saya bagikan ke dunia medsos, yang view-nya juga lumayan banyak, ratusan. Ini adalah
best practice tentang saya membuatkan satu alat pembelajaran untuk akuntansi karena saya ngajar akuntansi. Ini adalah pembelajaran KD, ini KD, ini adalah AKM. Pertama kali muncul AKM 2022, saya sudah langsung pelajari dan sudah langsung membuatkan video di YouTube dan bisa dilihat videonya. Dan waktu jadi guru pun saya masih kreatif membuatkan media pembelajaran. Ini ada 2 komik Pak. Ada 2 komik yang saya buatkan media pembelajaran KD31, KD31. Coba Mas, AKM-nya dilihat Mas. Aku menjadi narasumber di SMA Negeri 10 Kota Bekasi. Ini adalah potret pada saat kegiatan webinar tentang digitalisasi. Kebetulan saya waktu itu membawakan materi tentang bercakap digital. Seperti itu. Nah, ini komunikasi yang saya jalin dengan pimpinan-pimpinan kami. Pak KCD pernah berkunjung dan masuk kelas juga dengan Pak Kasuba, ya, penting. Kalau tidak ada mental challenger, mental yang positif, maka kita akan sulit melakukan pembelajaran yang efektif. Lalu perbaikan sistem perwujudan lingkungan sekolah yang kondusif, komitmen dan konsisten menjadi model pembelajaran yang tadi saya sampaikan tentang diferensiasi di sini. Pak Dodi, walaupun kami masih dalam tahap mandiri belajar, tetapi kita sudah melakukan P5 2 kali. Dan ya kami boleh bangga, saya boleh bangga dengan teman-teman saya, boleh diadulah P5 kita dengan sekolah-sekolah PSP. Karena saya tidak selalu intent untuk memberikan itu, cuma permasalahan memang saya tidak mau melaunching sampai kepada mandiri berbagi, karena memang saya butuh dasar yang kuat. Karena sebagai pendatang baru butuh itu Pak, seperti itu. Saya sebagai pendatang baru, sebagai kepala sekolah baru. Tetapi pada saat saya datang, saya coba langsung masuk mana visi SMA 2 sekolah kami, ternyata ini Pak. Kalau boleh dibaca Pak, apa ya? Baca. Ya. Saya konsul dengan pengawas pembina saat itu Bu Vita, ternyata juga dibenarkan. Akhirnya saya rubah visi sekolah ini ke arah yang insya Allah bisa menyeluruh, sehingga visinya adalah sekolah yang humanis, berintek, dan berwawasan lingkungan ini. Namun hari ini, karena ini adalah banner yang tahun lalu, hasil PKKS tahun lalu, ada masukan dari Bu Ani, tidak ada kata kerjanya Bu ya. Hari ini di dalam dokumen sudah kan sekolah yang humanis dan seterusnya. Seperti itu Bu, mudah-mudahan bisa diterima. Padlet. Ini saya dapatkan dari luar sana, saya praktekkan pribadi, langsung saya terapkan di sini. Dan ini adalah pada saat saya memberikan digitalisasi untuk Mentimeter. Jadi langsung saya terapkan di sini, sehingga digitalisasi pembelajaran guru-guru SMA Negeri 2 Sukabumi